هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. هصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. هصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, komen di Instagram ini. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar muslim di Munchen, Jerman yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, kepada seluruh para santri, kepada seluruh para penuntut taman ilmu yang semoga Allah lapangkan kehidupan dan semoga senantiasa kita diberikan kecintaan di antara orang yang beriman, karena kecintaan di antara orang yang beriman itu merupakan tanda keimanan kita yang benar. Orang apabila memiliki keimanan yang benar, maka salah satu indikator iman yang benar, dia semakin mudah untuk mencintai hamba yang beriman. Dia menutupi aibnya, dia menutupi dosanya, dia menutupi segala kesalahannya, mendoakan di dalam kebaikan, dan tentunya mereka berkasih sayang di dalam kehidupan karena mereka memiliki keimanan yang sama kepada Allah, keimanan yang sama kepada Rasulullah SAW dan para sahabat dan generasi terbaik awal dari umat ini. Inilah yang selalu kita harapkan, semoga kita memiliki sebuah kenikmatan di dalam kecintaan kita kepada orang yang beriman. Banyak di antara kita yang menjadi penuntut ilmu, tetapi mereka tidak diberikan sebuah kecintaan di antara orang yang beriman. Padahal kita mengetahui jelas dari para ulama, tanda di antara keberkahan ilmu adalah kita diberikan rasa cinta yang besar kepada sesama saudara yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga seiring kita mendapatkan kesehatan, seiring kita mendapatkan keberkahan dalam setiap apapun yang kita peroleh, semoga itu pula yang menjadikan kita mendapatkan rasa cinta, ruhama, di antara orang yang beriman. Dan kata ruhama, yang artinya saling berkasih sayang, itu sejatinya tidak pernah diberikan sampai ketika orang itu diberikan cinta dan diterima keimanannya oleh Allah. Semoga kita termasuk orang yang diterima imannya oleh Allah dan ditumbuhkan rasa ruhama pada hati kita terhadap orang-orang yang kita sama-sama beriman kepada Allah. Terkhusus pula kepada saudara-saudara kami dan keluarga kami, keluarga muslim Munchen, Jerman, yang tentunya bahwasanya keberadaan kalian itu menjadi minoritas di tempat yang mayoritas belum beriman kepada Allah. Semoga dengan menjadi kaum yang minoritas di sebuah tempat semakin mengokohkan, semakin menguatkan persaudaraan, dan semakin dijauhkan dari berbagai macam perkara yang tidak penting dan menjadi perkara yang kontraproduktif. Semoga dengan kebersamaan di tengah tempat yang begitu jauh dari tempat rumah kita dan domisili kita, semakin menjadikan keberkahan dan semoga kelak akan memberikan kebaikan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya tidak masalah apapun yang kita miliki selama kita mampu untuk memaksa diri kita bersyukur terhadap apa yang telah kita genggam dan telah kita dapatkan. Yang salah bukan kekayaannya, tetapi yang salah ketika kesyukuran kita di bawah level dari kekayaan yang telah kita peroleh. Yang salah bukan mobilnya, yang salah bukan rumahnya, tapi yang salah itu adalah ketika kesyukuran kita di bawah dari mobil dan rumah yang kita miliki. Dan itulah yang akan menjadi musibah pada kehidupan di dunia, pada kehidupan di akhirat. Ada orang-orang solih yang mereka menjadi penduduk surga. Mereka mendapatkan dunia
mungkin puluhan kali lipat daripada dunia yang kita peroleh. Tetapi dunia yang begitu berlimpah yang mereka dapatkan tidak membahayakan mereka ketika mereka memiliki hati yang lebih besar di dalam bersyukur, lebih besar daripada semua nikmat yang sudah mereka dapatkan. Ada Nabi Sulaiman, kalau dibandingkan dengan kekayaan saya mungkin hanyalah seujung kuku kekayaan yang saya miliki dibandingkan Nabi Sulaiman. Tapi tidak membahayakan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, kerajaan yang beliau miliki, karena hatinya Nabi Sulaiman memiliki hati yang bersyukur lebih besar daripada seluruh kekayaan yang dimiliki olehnya dan materi yang ditundukkan Allah kepada Nabi Sulaiman. Abdurrahman bin Auf memiliki kekayaan yang jauh lebih tinggi daripada kita semua mungkin, karena beliau ketika meninggal dunia, beliau meninggalkan harta warisan yang begitu banyak, padahal apa yang diinfakkan itu jauh lebih besar daripada harta yang beliau tinggalkan. Tetapi tidak membahayakan dunia itu kepada beliau, karena kesyukuran yang beliau miliki lebih besar daripada dunia yang Allah tundukkan kepadanya. Maka inilah yang menjadikan kita memahami betul, yang salah bukan apa yang kita miliki dan berapa banyak yang mampu kita kuasai, tapi yang salah itu adalah ketika kita kurang mampu untuk mensyukuri terhadap apa anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita. Marilah kita belajar dari hati yang bersyukur setingkat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu hanya melihat semut saja sudah menjadikan beliau bersyukur. Dan kesyukuran beliau ketika melihat semut itu merupakan salah satu fragmen kesyukuran yang paling Allah cintai. Ketika beliau melihat semut menyelamatkan diri dari injakan pasukan Nabi Sulaiman. Ketika melihat semut menyelamatkan diri dan Nabi Sulaiman mengerti maksud perbincangan semut ketika mereka menyelamatkan diri, maka Nabi Sulaiman bersyukur terhadap nikmat dan anugerah yang beliau dapatkan. Maka beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka itu menunjukkan kepada kita tidak membahayakan apapun yang telah kita peroleh. Ada yang memiliki rekening segini, ada yang memiliki rekening segitu, ada yang memiliki rumah segini, ada yang memiliki rumah segitu. Tidak membahayakan apapun selama kita memiliki hati yang lebih besar di dalam kita bersyukur. Nah, inilah yang menjadikan kita faham, bersyukurlah kita kepada apapun yang telah Allah berikan pada kehidupan kita, dan kesyukuran itu merupakan perkara yang sukar. Kesyukuran itu bukan perkara yang ringan sebagaimana yang kita persepsikan sebelumnya. Kita selalu menyangka syukur itu gampang, syukur itu ringan dibandingkan dengan sabar. Salah. Terkadang syukur itu justru melelahkan. Justru syukur itu ternyata kekayaan itu terkadang justru malah melalaikan kita sampai menjadikan kita lupa bersyukur. Makanya nikmat yang banyak itu terkadang kayak gula yang begitu banyak kita peroleh, dan ternyata gula itu kalau kita konsumsi terus, lama-lama gula itu merusak kualitas kesehatan kita. Kecuali orang yang mendapatkan gula ketika dia bersyukur, orang yang mendapatkan dunia dia bersyukur, maka dia tundukkan seluruh dunia itu dengan dia menambah ketaatan kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham, jangan dianggap syukur itu gampang. Di balik kemudahan kita, fasilitas kita, di balik anak-anak yang kita miliki, di balik suami yang baik kepada kita, istri yang takzim kepada kita, di situ ada sebuah konsekuensi yang harusnya kita perhatikan, yaitu adalah bagaimana kita mensyukuri perkara itu untuk kita peroleh, untuk menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga dari setiap perjalanan kehidupan kita, semoga setiap nasihat yang kita peroleh, semoga setiap lingkungan baik yang kita dapatkan menjadikan kita senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan memulai kajian perdana kita, yaitu adalah membahas tentang masalah tafsir. Tentunya tafsir yang akan kita sampaikan nanti adalah tafsir pilihan. Mungkin kita tidak memulai dari tafsir juz 30, tapi tafsirnya nanti tafsir pilihan. Nanti kita bisa berpindah dari satu ayat kepada ayat yang lainnya, berpindah-pindah pada ayat dan pada makna yang sejatinya prioritas untuk kita fahami dan kita ketahui bagaimana petunjuk pada setiap tafsir yang kita fahami. Sebelum kita menuju kepada perkara itu, tentunya kita
harus memberikan sebuah prolog yang baik. Kenapa kita harus mempelajari tafsir? Ini kalau kita tidak selesaikan dalam pembahasan, kita khawatir kalau kita tidak selesai membahas bagaimana prolog kita, kenapa kita harus mempelajari tafsir, why-nya tidak kita hadirkan, latar belakangnya, khalfiyahnya, dan sederet persoalan yang harus kita pahami sebelum kita membahas tafsir. Saya khawatir nanti kita membahas tafsir, kita mudah untuk patah semangatnya. Kalau kita tidak paham, kenapa kita harus mempelajari tafsir pada kehidupan kita? Kenapa tidak ilmu yang lain? Kenapa tidak fikih, Ustaz? Kenapa tidak faraid, Ustaz? Kenapa tidak masalah rumpun-rumpun ilmu yang lainnya? Kenapa bukan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah? Ini harus terjawab dulu, supaya akhirnya kita memiliki pijakan yang kuat ketika kita tahu latar belakang ketika akan melakukan sesuatu. Makanya kita bahas dulu, ya, kenapa apa itu tafsir dan keutamaan apa, kenapa kita harus memprioritaskan tafsir di dalam rumpun ilmu yang kita harus kuasai dan harus kita mengerti. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Kita buka yang pertama. Sekarang pengertian tafsir itu apa? Pengertian tafsir itu kalau kita membedah kata yang ada pada kalimat tafsir. Tafsir itu merupakan kata yang diambil dari bahasa serapan, yaitu adalah dari bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Dari kata fassara yufassiru tafsiran, yaitu artinya menyingkap. Jadi artinya itu menyingkap. Fassartu itu saya menyingkap sesuatu. Artinya kalau kita berpijak kepada pembahasan secara bahasa, di situ kita akan menjumpai, di situ kita mendapati bahwasanya yang dinamakan dengan tafsir itu adalah satu rumpun ilmu yang menyingkap makna dan petunjuk pada ayat yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Maka itulah yang dinamakan tafsir. Nah, tentunya ini merupakan definisi yang kita harus paham, bahwasanya Al-Quran itu terkadang memiliki makna yang global. Maka tafsir itu memerinci setiap makna yang ada pada setiap ayat supaya betul-betul kita tahu bagaimana menempatkan ayatnya, bagaimana kita mengambil kesimpulan hukumnya, dan bagaimana kita menjadikan ayat itu menjadi imam pada kehidupan kita. Setelah kita bedah bagaimana setiap maknanya dan bagaimana merenungkan ayat itu pada kehidupan kita. Ini merupakan definisi dari masalah tafsir. Setelah kita mengetahui bagaimana itu tafsir, sekarang kita bahas. Sekarang kita mempelajari. Kenapa kita harus mempelajari tafsir pada kehidupan kita? Kenapa seorang penuntut ilmu harus mempelajari tafsir? Sebelum kita membahas tentang itu, tentunya sebagai penuntut ilmu, kita harus paham. Mempelajari tafsir itu hukumnya bukan anjuran. Mempelajari tafsir itu hukumnya bukan artinya ditekankan. Tetapi mempelajari tafsir itu merupakan sebuah kewajiban dari para penuntut ilmu. Makanya sebagian para ulama mengatakan kalau ada orang yang baru menuntut ilmu, ketika dia ingin membangun sistematika dia di dalam belajar supaya runut, sistematik, tidak lompat-lompat satu dengan yang lainnya,
Maka di antara rumpun ilmu yang harus diprioritaskan di dalam kita mempelajari, ketika kita telah menjadi penuntut ilmu, kita cinta kepada ilmu, karena kita tahu bahwasanya surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya, maka ketika kita tahu bahwasanya ini merupakan sebuah hajat dan kebutuhan kita, maka kita harus paham bahwasanya mempelajari tafsir itu hukumnya wajib bagi para penuntut ilmu. Makanya kalau saya sering ditanya sama mereka yang baru hijrah, baru ikut kajian, ingin memperbaiki dan mengkoreksi kualitas kehidupan mereka, dan mereka ingin memperbaiki kompas kehidupan mereka. Biasanya mereka tanya, pertanyaan mereka adalah, Ustadz, apa yang harus kami prioritaskan di dalam kami belajar? Setidaknya ada 3. Nah, ini untuk siapapun, ini untuk saya, siapapun yang merasa sebagai penuntut ilmu, siapapun yang merasa baru hijrah. Jadi kalau ada orang ketika mereka baru hijrah kok dia tidak mempelajari 3 perkara ini secara baik, maka perjalanan hijrahnya tentunya belum barokah. Karena perjalanan hijrah itu barokah ketika ditopang dengan ilmu. Hijrah itu tidak hanya identik meninggalkan dosa. Hijrah tidak hanya identik meninggalkan dosa. Tapi hijrah itu barokah ketika hijrah itu membuatmu menjadi orang yang selalu memprioritaskan ilmu pada perjalanan kita setelah meninggalkan kubangan dosa. Maka ada 3 ilmu dalam ilmu yang kita harus prioritaskan dalam perjalanan kita kembali kepada Allah. 1, akidah. Karena dengan akidah kita mengetahui yang benar dan yang salah. Bukan hanya sekedar mengetahui yang baik dan buruk, tetapi akidah itu menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Apa itu haknya Allah, apa itu haknya Rasul, apa itu agama kita, kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Rasul, itu dipahamkan di dalam akidah. Dan kita tidak boleh lalai di dalam masalah akidah, harus dipelajari dengan benar. Jadi kalau ada orang baru ngaji, lalu dia hijrah, ditanya, sudah berapa tahun hijrah? Sudah 3 tahun. Kitab akidah mana yang sudah kamu pelajari sampai selesai? Oh, belum ada. Maka menurut para ulama, hijrahnya belum berbarokah. Karena apa? Hijrah itu tidak hanya menjadikan kamu memperbaiki pakaianmu. Hijrah itu tidak hanya menjadikan kamu melakukan ibadah sunnah. Tapi hijrah itu menuntut sebuah komitmen bagaimana kamu harus memperbaiki kualitas kedekatan kamu dengan ilmu. Dan ilmu yang diprioritaskan di dalam perjalanan manusia ketika kembali sama Allah itu adalah akidah. Ini akidah harus betul-betul dipelajari. Yang kedua yaitu adalah tazkiyatun nafas. Ini tazkiyatun nafas ini termasuk salah satu ilmu yang juga wajib diprioritaskan. Kenapa tazkiyatun nafas berbarengan dengan akidah? Karena tazkiyatun nafas akan menjadikan seseorang hatinya menjadi objek untuk dia bersihkan. Karena hati merupakan organ tubuh yang paling cepat kotor. Hati merupakan organ tubuh yang paling cepat keruh dan paling cepat lelah. Biasanya masalahnya para penuntut ilmu, kalau mereka mendapatkan ilmu tetapi direspon oleh hati yang kotor, maka ilmu hanya dijadikan pembenaran. Pembenaran dari sikap kasarnya, pembenaran dari sikap ketusnya, dan sederet hal-hal negatif ketika ilmu itu direspon sama hati yang kotor. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, memberikan nasihat kepada setiap para penuntut ilmu. Setiap para penuntut ilmu memiliki PR internal. PR internal setiap para penuntut ilmu itu apa? Membersihkan hatinya sembari ketika dia mempelajari ilmu. Kenapa ya ada orang sama-sama mempelajari kitab yang sama? Contoh, dia mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Kitabnya sama. Tapi yang satu menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang sopan, berakhlak yang baik, tahu kapan bicara, kapan harus diam, dan lain sebagainya. Tapi yang satunya tercipta sebuah profil yang ketus, kasar, begitu gampang memvonis, padahal kitab yang dipelajari sama. Maka kalau kita sering menjumpai kasus-kasus semacam itu terjadi, biasanya dibedakan dengan kondisi dan kualitas hatinya. Kalau hatinya bersih, maka dia akan merespon ilmu dengan tepat, dan ilmu itu akan menjadi sebuah keberkahan. Ilmu seakan-akan mendarat pada sebuah tanah yang subur, menghidupkan pohon yang rindang, memberikan keteduhan, dan buahnya manis, menghilangkan dahaga. Tapi kalau ada orang ketika mempelajari ilmu, mempelajari akidah, tidak disertai dengan tazkiyatun nafas, maka ibaratnya sebagaimana biji yang dilempar pada tanah, tumbuhlah pohon yang berduri, melukai banyak orang yang lewat,
dan buahnya tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang memetiknya. Maka itulah yang kita paham. Makanya tazkiyatun nafas itu penting. Dan ini harus selesai juga. Jadi akidah, tazkiyatun nafas harus selesai. Kita harus paham tentang bahasa tazkiyatun nafas. Kita harus paham tanda hati yang sehat, tanda hati yang sakit. Kita harus paham yang disebut dengan nafsul lawamah kayak apa, nafsul mutmainnah itu apa. Itu harus paham. Semua itu rumpun-rumpunnya harus paham itu. Jangan mati sebelum mempelajari semua rumpun ilmu dalam masalah tazkiyatun nafas. Jangan mati kalau kamu belum mempelajari akidah dari A sampai Z. Makanya dikesampingkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu dikesampingkan. Ya, karena salah satu di antara jebakan setan bagi para penuntut ilmu. Salah satu jebakan setan bagi para penuntut ilmu yaitu ketika para penuntut ilmu disibukkan dalam perkara-perkara yang dia pandang mubah, dia akses, dia ikuti tanpa dia sadari perkara itu menjauhkan dia dari satu hal yang besar. Dia tidak paham akidah, dia tidak paham tazkiyatun nafas, kecuali hanyalah dari permukaan saja. Ini salah satu musibah para penuntut ilmu. Saya katakan ini supaya kita merenung. Karena salah satu di antara musibahnya para penuntut ilmu, orang yang melakukan hijrah, ketika akidahnya hanya di permukaan, ketika bicara tazkiyatun nafas hanya di permukaan saja, tetapi dia tidak mendalam tentang perkara itu, dan itu sudah menjadi sebuah musibah. Dan kita selaku hambanya dan selaku makhluknya tentunya harus mengetahui panggilan ya ayyuhalladzina amanu satu persatu dalam kehidupan kita. Setiap keluarga pasti akan membayangkan bagaimana detik-detik keluarga yang mereka cintai ketika meregang nyawa pada kita. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dan berikanlah hartamu di jalan Allah. Sebelum saya menyampaikan ayat 282, tentunya kita harus paham. Kata orang munafik kita respon. Karena sesungguhnya tidak ada yang mereka inginkan dari setiap perkataan yang mereka sampaikan kecuali adalah melemahkan pada Allah. Bahwasanya yang pertama yang kita jumpai adalah kita diberikan nasihat dan nasihat terindah. Berikanlah yang terbaik untuk wanita-wanita yang kamu miliki. Mereka terlibat masalah. Masalah itu terjadi, mukmin atau tidak mukmin pasti kita akan terlibat masalah. Tentunya di dalam kita beriman kepada Allah, maka salah satu di antara syarat keimanan kita kepada Allah adalah mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, yang kita harus paham tentang perkara ini yaitu adalah ketika kita sebagai penuntut ilmu yang pertama kali, maka kita mempelajari tafsir. Karena memang tafsir itu merupakan salah satu di antara penjaga pemikiran kita. Jadi tafsir itu penjagaan. Jadi kalau kita ibaratkan akidah itu bangunannya, tazkiyatun nafas adalah sebuah perkara untuk membersihkan rumah kita, tafsir itu adalah pagernya. Maka tiga komponen ini tidak boleh luput pada kehidupan kita ketika kita menjadi penuntut ilmu, terutama ketika kita baru menjadi penuntut ilmu pemula. Ini tiga ini harus betul-betul diprioritaskan. Jangan sampai sibuk dengan apapun. Jangan sampai sibuk dengan apapun. Sampai akidahnya selesai. Sampai kita mengetahui bagaimana tazkiyatun nafasnya dan bagaimana mengetahui tafsirnya. Dan itulah yang menjadi sebuah perenungan untuk kita semuanya, sekaligus ini merupakan arahan saya secara khusus kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir di taman-taman ilmu kami. Bahwasanya saya menyampaikan ada tiga yang tidak boleh luput. Kamu harus belajar akidah, kamu harus belajar tazkiyatun nafas, kamu harus belajar tafsir. Maka ini merupakan sebuah pembekalan dasar for beginners ketika orang itu baru belajar. Sekarang setelah kita mengetahui itu, sekarang kita mulai bedah ya, karena kita ingin memiliki booster. Kita ingin memiliki energi yang panjang, karena mempelajari tafsir ini bisa jadi jauh lebih panjang daripada proses pembelajaran kita, yaitu pada ilmu yang kita kemarin sempurnakan, yaitu what you should know about akhirah. Sekarang belajar tafsir ini panjang, dan saya tidak tahu kapan selesainya, karena kalau kita urutkan ayat-ayat yang mungkin panjang sekali. Apalagi yang kita nanti pilih adalah ayat-ayat pilihan. Ya, ayat-ayat pilihan itu berarti dari Al-Baqarah, Ali Imran, bisa lompat ke Al-Kahfi dan lain sebagainya. Surat Yasin, surat Al-Kahfi, mungkin surat Yusuf, bagaimana tadaburnya, bagaimana tafsirnya, nanti kita akan pelajari. Maka kita harus memiliki sebuah jawaban. Kalau ada orang nanya,
kenapa sih kamu belajar tafsir? Jangan sampai kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang sesederhana ini, lalu kita berkata, ya iyalah, daripada yang lain saya juga nggak ngerti yang lain kok. Kalau jangan sampai semacam itu, karena itu menunjukkan bahwasanya kita tidak tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Sekarang mari kita membedah dulu. Apa sih alasan-alasan yang kita harus pahami kenapa kita mempelajari tafsir? Ada beberapa alasan. Yang pertama, sesungguhnya mempelajari tafsir itu merupakan salah satu mata rantai pelajaran yang paling mulia dalam kehidupan keimanan kita kepada Allah. Jadi dalam penghambaan kita kepada Allah, di mana kita ditentukan bahwasanya identitas penduduk surga itu adalah mereka yang menjadi member aktif terhadap ilmu. Kalau kita sudah menjadi member aktif terhadap ilmu, lalu kita kenapa harus belajar tafsir? Karena belajar tafsir itu merupakan salah satu rumpun ilmu yang sifatnya wajib. Jadi salah satu rumpun ilmu yang sifatnya wajib itu adalah belajar tafsir. Kenapa mempelajari tafsir itu merupakan satu rumpun ilmu yang paling mulia dalam hasanah keilmuan yang begitu banyak pada kehidupan kita. Setidaknya kalau kita melihat dalam beberapa perkataan Imam Ibnu Qayyim, perkataan di dalam kitab Manak Qotton, di dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, lalu dijawab bagaimana dia tidak bisa menjadi paling mulia, karena objek dari ilmu itu langsung berbicara tentang kalamullah. Maka sesungguhnya disinilah kita mendapati perkataan dari yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, anna syarafal ilma tabiun li syarafi ma'lumihi. Sesungguhnya kemuliaan itu mengikuti kemuliaan materi yang menjadi objek dari ilmu itu. Karena yang kita pelajari itu kalamullah. Kalau sudah bersentuhan dengan kalamullah itu menjadi paling mulia. Saya ambilkan sebuah contoh yang gampang. Saya sudah sering menyampaikan tentang contoh ini, tapi contoh ini memang layak untuk disebutkan dalam banyak konteks. Saya punya tisu. Ini tisu. Tisu ini kalau saya tidak tulisi apa-apa, tisu ini hanyalah sebatas tisu. Saya bisa pakai untuk membersihkan wajah saya. Lalu ketika selesai untuk membersihkan wajah saya dari permukaan minyak, ya saya bisa buang kapan saja. Saya bisa letakkan, ketika saya letakkan, saya bisa tempatkan kacamata, saya bisa tempatkan power bank, maka tidak ada masalah. Karena dia hanyalah sebatas tisu. Tapi beda ketika tisu ini saya tulisi ayat Al-Quran. Ya, saya tulisi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Lalu saya tuliskan ini di atas tisu tersebut. Maka tisu ini langsung berubah. Dia menjadi kemuliaan. Saya tidak bisa menjadikan tisu ini untuk membersihkan kembali minyak di wajah saya karena ada ayat Al-Qurannya. Saya tidak bisa membuangnya di bawah kaki saya karena di situ ada ayat-ayat Al-Qurannya. Saya tidak bisa meletakkan dia di bawah siku saya begini karena di dalamnya ada ayat Al-Quran. Maka tisu ini langsung menjadi mulia. Kenapa dia langsung menjadi mulia? Karena kemuliaan ayat Al-Quran yang ada pada tisu ini. Nah, kita bisa bayangkan ya. Manusia kalau dadanya ada Al-Quran itu kayak apa mulianya di hadapan Allah. Jadi kalau manusia kok sampai mereka di dalam dadanya ada Al-Quran itu semulia apa? Baru tisu aja sudah berubah. Berubah ini kedudukannya, berubah priceless-nya, berubah harganya, posisinya, berubah apapun itu ketika dia ada tulisan Al-Quran. Maka itu pula yang menunjukkan kepada kita, kalaulah tisu ditulisi dengan Al-Quran, maka dia berubah menjadi sesuatu yang berharga, ada hukum yang terikat pada tisu itu, tidak bisa dibuang sembarangan, tidak bisa diletakkan barang di atasnya. Ketika ada tulisan Al-Quran yang termaktub dan tergores di atas tisu itu, maka itulah pula yang menjadikan kita paham apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kenapa sih harus belajar tafsir? Kamu tuh nggak ngerti. Belajar tafsir itu belajar yang paling mulia. Kenapa? Karena inna syarafal ilmi tabiun li syarafi ma'lumihi. Karena kemuliaan ilmu itu
mengikuti kemuliaan objek dari ilmu itu yang dia pelajari, mengikuti kemuliaan objek yang dipelajari. Dan objek yang kita pelajari ketika kita mempelajari tafsir itu adalah ayat suci Al-Quran. Dan itu besar sekali. Dan ini merupakan salah satu bentuk interaksi terbaik di dalam kehidupan kita ketika kita mempelajari Al-Quran itu berinteraksi terhadap maknanya. Makanya tafsir ini menjadi salah satu perkara yang besar pada kehidupan kita. Makanya ketika ada seseorang mengaku sebagai penuntut ilmu, mengaku sebagai orang yang hijrah, dia sibuk dalam perkara apapun tetapi dia luput dari perkara tafsir. Dia mengetahui perkara ini, dia mengetahui perkara itu, tetapi dia tidak pernah mengetahui tentang tafsir dengan benar dan tidak pernah memberikan prioritas, tidak pernah memberikan konsentrasi terhadap ayat dari setiap kalamullah. Bisa jadi dia terpedaya dengan bisikan setan, karena setan itu terkadang menyibukkan kita dari perkara-perkara kecil supaya luput dari perkara besar. Dan perkara besar itu salah satunya tafsir. Salah satunya tafsir. Jadi kalau ada di antara kita sebagai manusia, kita mampu mempelajari tentang berita ini, kita mengetahui tentang perkara ini, kita mengetahui informasi ini, tapi kita tidak pernah tahu tentang tafsir, bagaimana tafsirnya ayat ini, bagaimana makna yang ada pada ayat ini, kita khawatir nih untuk diri saya, untuk kita semua. Kita khawatir betul bahwasanya kosongnya kita dari tafsir itu, lalu kita akhirnya disibukkan dalam perkara-perkara yang kecil. Ingat, itu salah satu di antara penyesatan setan kepada manusia. Disibukkan dalam perkara yang remeh, diluputkan dari perkara yang besar. Dan perkara yang besar itu dalam kehidupan kita ketika meniti jalan ilmu, sesuatu yang paling besar itu tafsir. Setelah akidah, setelah tazkiyatun nafs itu tafsir, karena kemuliaan objek yang dipelajari oleh ilmu itu. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Makanya sampai pagi sebagian para ulama itu mengatakan wajib setiap muslim untuk mempelajari tafsir. Minimal 1 kali dia harus membaca tafsir sepanjang hidupnya. Dan itu harus betul-betul paham. Maka itu merupakan bagian dari perkara yang kita harus paham. Kemuliaan yang dimiliki oleh tafsir itu demikian besarnya pada kehidupan kita. Di mana dengan kita mengetahui kemuliaan itu menjadikan kita selalu bersemangat. Karena apa yang kita pelajari berkaitan tentang kalamullah. Dan Allah itu paling senang mereka yang berinteraksi pada kalamullah. Allah itu paling senang sama mereka yang berinteraksi pada kalamullah. Apapun kesibukan kita, yang mana kesibukan itu bermuara kepada kesibukan kita, bermuara pada kesibukan kita pada kalamullah, itu selalu menjadikan diri kita menjadi mulia. Ya. Dan itu yang kita harus paham. Allah itu banyak meninggikan derajat orang-orang ketika mereka berinteraksi dengan Quran. Makanya betul kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwam wa yad'u bihi akharin. Allah itu meletakkan, Allah itu mengangkat kemuliaan satu kaum disebabkan interaksi mereka yang benar terhadap Al-Quran, dan Allah merendahkan satu kaum disebabkan karena mereka tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ini penting sekali. Terutama hari ini ketika kita berada pada zaman sosial media yang begitu sangat kuat.
menyerang kita dari segala penjuru arah mata angin. Kanan, kiri, semuanya mengajak kita untuk terenggut dari perjalanan, dari satu kebaikan. Maka akhirnya pikiran kita ini hati-hati. Saya sudah sering menyampaikan berulang-ulang untuk nasihat pada diri saya. Pikiran itu merupakan sesuatu yang paling berharga. Jangan gampang-gampang memasukkan sesuatu ke dalam pikiran kita. Karena pikiran itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Makanya kenapa kita dikondisikan untuk mempelajari tafsir, supaya pikiranmu itu terisi dengan kalamullah dan apa narasi kebenaran yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, supaya pikiran kita tidak dipenuhi narasi fulan, narasi fulan, narasi fulan, narasi fulan. Karena sesungguhnya tidak ada yang paling berhak mengisi pikiran seorang mukmin kecuali narasi Allah. Kalamullah dengan narasi yang apa yang Allah sampaikan dalam setiap wahyu. Dan itu menjadi sebuah poin yang pertama. Kenapa belajar tafsir itu sepenting itu? Iya, itu sepenting itulah kita mempelajari tafsir. Jadi tidak bisa dianggap sebelah mata. Tidak bisa dianggap sebelah mata. Tidak bisa kita anggap bahwasanya mempelajari tafsir itu hanyalah himbauan. Tidak himbauan. Bukan pula anjuran. Tidak pula anjuran. Ini bukan himbauan. Ini bukan juga anjuran. Tetapi ini merupakan bagian dari perkara yang wajib kita pelajari. Tadi saya menyampaikan akidah itu bangunan, tazkiyatun nafas itu yang membersihkan bangunan itu, dan tafsir itu adalah penjaga, pagernya yang menjaga rumah tersebut. Ketika kita mengetahui bagaimana tafsir itu, Masya Allah ya, akhirnya baru kita sadar, oh ternyata selama ini kita ini, kenapa kita sering tidak merasa ya, bahwasanya kita sibuk dengan apa yang datang dari manusia, tetapi kita lupa dari apa yang datang dari Allah. Padahal saya ingat perkataan seorang ulama. Ini perkataan bagus banget. Perkataan manusia itu penyakit. Saya ingatkan. Perkataan manusia itu penyakit. Obatnya itu kembali kepada perkataan Allah. Jadi kalau kamu kecewa dengan perkataan manusia, memang perkataan manusia itu penyakit. Kalau ada di antara kita terbebani, ketakutan, khawatir dari apa yang diucapkan, dikomentari oleh manusia, memang perkataan manusia itu penyakit. Dan tidak ada obat dari perkataan manusia kecuali adalah kembali kepada kalamullah. Jadi kita harus menghidupkan kembali skala prioritas kehidupan kita. Untuk kembali merujuk kepada tadabbur, merujuk kepada tafsir, supaya kita mengetahui makna-makna indah di dalam setiap ayat-ayat Al-Quran. Dan itulah obatnya dari getirnya setiap perkataan manusia. Handphone, sosial media, dengan seluruh turunannya, itu menjadikan kita ditempatkan pada posisi keramaian perkataan manusia, keramaian perkataan manusia, keramaian perkataan manusia. Yang tanpa kita sadari akhirnya apa? Membuat kekhawatiran berlebihan. Membuat beban di dalam kita memikirkan sesuatu. Membuat kegelisahan, membuat kecemasan. Memang perkataan manusia itu memang penyakit. Dan tidak ada obat dari perkataan manusia itu kecuali perkataan Allah. Makanya kalau kita kecewa, kembalinya kepada kalamullah. Dan tidak usah kita memikirkan perkataan manusia. Kan perkataan manusia itu hanya sepanjang lidahnya. Perkataan manusia itu hanya sepanjang lidahnya. Tapi itu penyakit terkadang. Dan penyakit itu obatnya adalah menyibukkan kembali kepada kalamullah. Makanya orang yang berinteraksi kepada Al-Quran, mereka selalu mengerti bagaimana mereka membaca setiap peristiwa. Mereka selalu paham di dalam membaca setiap kejadian, dan mereka selalu mengerti bagaimana memiliki sebuah narasi dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Kalau berinteraksi dengan Al-Quran, itulah indahnya Al-Quran. Itulah indahnya Al-Quran. Menjawab seluruh perkara pada kehidupan kita. Dan itu akan terungkap secara maksimal, tereksplor secara maksimal ketika kita mempelajari tafsir. Ya, sekali lagi, inna syarafal ilmi tabi'un li syarafi ma'lumihi. Kemuliaan ilmu itu tergantung kemuliaan objek yang dipelajari.
Itulah yang kita sejatinya harus mengerti. Yang kedua, kemuliaan kita. Kenapa harus mempelajari tafsir, Ustaz? Karena sesungguhnya mempelajari tafsir itu merupakan salah satu perangkat. Dia merupakan sebuah pagar supaya kita tidak menyimpang pada apa yang kita pahami. Munculnya syubhat itu perkara yang samar-samar, yang berakibat kepada kerusakan yang menyimpang pada pemikiran seseorang itu terkadang karena dia tidak memahami tentang tafsir yang benar. Karena orang yang tidak paham tafsir itu bodoh. Orang yang tidak mempelajari tafsir itu bodoh. Dan biasanya memang kebodohan itu dimulai ketika tidak paham tentang tafsir. Bukan hanya bodoh, bahkan lahirnya orang yang menyimpang itu salah satunya karena tidak berinteraksi dengan benar kepada tafsir. Itu yang mengatakan ulama. Kayak kejadian kemarin ya. Ada seorang buzzer yang berkomentar dengan perkataan yang tidak sepatutnya ketika mengomentari tentang masalah bidadari dan bagaimana tafsirnya. Itu kan tafsir sebenarnya. Penjelasan itu sudah disampaikan oleh sang ustadzah yang bersangkutan dengan bagus sekali. Kenapa ada bidadari, kenapa tidak ada bidadara. Ya, dan saya sudah sering menyampaikan tentang masalah ini di banyak kajian yang lain. Nanti tolong dicek. Saya sudah sering menyampaikan kenapa di surga itu ada bidadari tetapi tidak ada bidadara. Penjelasan yang disampaikan oleh ustadz yang bersangkutan betul merujuk kepada perkataan Imam Ibnu Katsir itu. Dan itu memang betul nyata. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami dari kejadian yang baru saja hangat itu. Memang orang kalau nggak pernah belajar tafsir itu bodoh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tolol sama tafsir, sebenarnya dia itu lebih tolol. Karena apa? Karena orang yang tidak mengerti kalamullah itu adalah orang yang paling tidak mengerti kehidupan. Karena kehidupan ini miliknya Allah, dan orang yang paling tahu kunci kehidupan, siapa yang paling tahu kunci kehidupan dari perkara besar hingga perkara kecil? Yang paling tahu yang menciptakan. Kalau saya menciptakan iPhone, maka saya paling tahu tentang iPhone itu. Yang menciptakan iPhone itu siapa ya? Yang menciptakan iPhone itu siapa? Maulana Steve Jobs. Steve Jobs itu paling tahu tentang iPhone, paling tahu tentang iPad, paling tahu tentang gadget yang ada pada produk Apple. Karena dialah yang membuat. Orang yang paling tahu tentang kehidupan itu bagi orang yang beriman itu tidak perlu ragu. Orang yang paling tahu tentang kehidupan, kunci dan rahasia kehidupan dari perkara besar dan perkara kecil itu Allah. Karena yang membuatnya adalah Allah. Itu akidah itu. Hidup pada zaman fitnah itu bukan pilihan. Tetapi hidup pada zaman fitnah merupakan sebuah komitmen dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita tentunya kalau bisa memilih pada kehidupan kita ingin hidup yang sepi dari fitnah. Tapi hidup itu terkadang tidak memberikan kita banyak pilihan kecuali komitmen yang harus kita berikan. Ketika kita hari ini sadar kita hidup pada zaman fitnah, dan sesungguhnya masa fitnah telah datang ruang dan waktunya pada kehidupan kita, maka inilah yang menjadikan kita dituntut untuk mengetahui fitnah itu apa. Bagaimana fitnah itu diterangkan di dalam kitabullah dan sunnah. Bagaimana kita menjauhi dari fitnah itu pada kehidupan kita. Karena tidak mungkin orang akan selamat dari fitnah kalau dia tidak mengetahui tentang keburukan fitnah itu dan bagaimana penjabaran tentang fitnah itu. Orang yang tidak memahami bahayanya kolesterol, dia tidak akan selamat dari kolesterol. Orang yang tidak memahami bahayanya overthinking, maka dia akan overthinking. Orang yang tidak memahami tentang fitnah, bahwasanya fitnah merupakan perkara yang selalu ditakutkan dan dikhawatirkan para sahabat setelah kemunafikan. Bagaimana selamat dari fitnah kalau dia saja tidak mengetahui tentang keburukan fitnah? Para sahabat itu, mereka khawatir terhadap kemunafikan. Dan tidak ada yang mereka khawatirkan setelah kemunafikan kecuali adalah fitnah yang datang pada kehidupan manusia. Sebagaimana gelombang air laut ketika menjorok ke daratan dan tidak ada satupun rumah yang selamat ketika dilewati gelombang air itu. Setingkat Umar bin Khattab, setebal imannya, sekuat takwanya, itu pun masih ketakutan ketika sudah bicara tentang fitnah. Pada sebuah riwayat disampaikan bagaimana Umar bin Khattab bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui tentang hadis masalah fitnah yang pernah disampaikan Nabi? Tidak ada yang mengacungkan jarinya kecuali adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Lalu Hudzaifah ibnul Yaman berkata, fitnatur rajuli
fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis sholati was shadaqati wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Setiap orang itu nanti akan mendapatkan fitnah pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya. Dan fitnah itu tidak bisa ditepis dan ditahan kecuali dengan sholat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah bin Yaman, "Laisa hadhil fitnah allati uriduha ya Hudzaifah." Ini bukan fitnah yang kutanyakan kepada dirimu. Walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahar. Tapi sesungguhnya yang aku tanyakan kepada dirimu, wahai Hudzaifah, terangkanlah kepadaku sebuah fitnah sebagaimana gelombang air laut yang tidak ada satupun rumah yang dilewati gelombang air laut itu kecuali mereka akan merasakan fitnah itu. Maka Hudzaifah bin Yaman berkata, sesungguhnya antara dirimu dengan fitnah itu terdapat pintu, wahai Umar, dan tidak akan masuk pada dirimu fitnah tersebut. Tahukah kita bahwasanya Umar adalah pintu yang menjaga kehidupan manusia dari fitnah, dan pintu itu nanti dirusak dengan terbunuhnya Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka semenjak saat itulah mengalir fitnah pada kehidupan manusia, dan sifat fitnah itu datang dari yang kecil membesar dan tidak ada ujungnya sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Makanya dengan mempelajari tafsir, kita sedang mempelajari satu persatu kunci pada kehidupan kita. Dan sesungguhnya dengan belajar tafsir pula, kita terjaga dari penyimpangan-penyimpangan pada kehidupan kita ketika kita belajar tafsir. Jadi orang yang tidak belajar tafsir itu dua. Kalau tidak bodoh dalam kehidupan karena tidak ngerti bagaimana dia harus memahami, maka dia akan menjadi orang yang menyimpang. Karena semua jawaban dari persoalan kita itu ternyata ada di dalam Quran. Ini contoh ya, saya baru mentadaburi sebuah tafsir, ada dua yang patut saya sampaikan. Bagaimana tafsir itu selalu memberikan kepada kita insight yang luar biasa. Saya pernah membuka sebuah tadabbur. Ini sudah sering saya sampaikan. Yaitu kenapa kita kalau membaca Al-Falaq, kita berlindung kepada Allah hanya satu kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, kalau kita paham, kalau kita mengerti, itu merupakan sebuah surat yang dijadikan perlindungan dari orang yang beriman dari gangguan tukang sihir, dukun. Min syarrin naffasati fil 'uqad. Itu berlindungnya kepada Allah satu kali. Qul a'udzu birabbil falaq, sekali saja. Tapi beda ketika kita membaca surat An-Nas. Surat An-Nas itu kita berlindung kepada Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Setelah itu apa? Min syarril waswasil khannas. Kita berlindung dari keburukan pikiran yang ditiupkan oleh setan yang bernama khannas, qarin yang bernama khannas. Itu berlindungnya kepada Allah 3 kali. Kenapa ketika kita berlindung dari tukang sihir hanya 1 kali? Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi ketika kita berlindung dari setan yang mengobrak-ngabrik pikiran kita sampai 3 kali. Disitulah para ahli tafsir itu berkata, karena mengendalikan pikiran kita kepada perkara yang Allah ridhoi itu jauh lebih susah daripada mengalahkan tukang sihir dan tukang dukun, tukang sihir itu kalau kita membaca ayat kursi dia yakin kepada Allah, tidak mungkin lam yaduruhu syai', tidak akan pernah diganggu oleh setan manapun itu, sesenior apapun tukang dukunnya. Kalau dia yakin kepada ayat kursi lam yaduruhu syai', kata Rasulullah, tidak ada satupun dukun yang akan mampu untuk memberikan mandorot kepada dia kalau dia tahu betul bagaimana dia itu yakin kepada ayat kursi. Tapi kenapa ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas sampai 3 kali kita berlindung, disitulah kita akhirnya paham. Ternyata memang mengendalikan pikiran itu jauh lebih susah. Supaya kita selalu berprasangka yang baik, selalu yakin kepada masa depan yang akan kita dapati, bagaimana kita selalu berpikir yang positif. Ternyata mengendalikan pikiran itu sulit. Kita hari ini ngaji selama 1 jam,
yang betul-betul fokus untuk mendengarkan setiap ilmu yang kita peroleh dari Allah dan Rasulnya. Belum tentu semuanya sama. Ada yang sibuk dengan ini, tiba-tiba ke-distract masalah yang lain. Yang akhirnya menjadikan dia tidak lagi mendengarkan itu. Kenapa? Pikiran setan yang mendistract kita dari apa yang kebaikan kita lakukan itu, ternyata mengendalikan pikiran itu lebih susah daripada mengalahkan tukang dukun. Makanya blindingnya sampai 3 kali. Itu kan petunjuk kan? Kita paham akhirnya. Karena memang Quran itu jawaban dari seluruh pertanyaan pada kehidupan kita. Karena yang paling tahu tentang kunci kehidupan manusia itu Allah. Sebagaimana ketika kita mendapati satu produk diciptakan oleh manusia, maka manusia itu yang paling tahu tentang produk itu. Ada lagi yang kedua. Saya itu suka sekali, saya ini suka bertanya, kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh sama-sama Nabi yang mulia, sama-sama ulul azmi. Tapi kenapa Nabi Ibrahim bisa memiliki anak, Ishak dan Ismail, dua-duanya Rasul. Tapi kenapa Nabi Nuh bisa mendapatkan Kan'an? Masya Allah ya. Jawaban yang kita dapati dari para ulama banyak. Salah satunya kan itulah ujian Allah. Supaya orang yang beriman itu nanti tahu bagaimana caranya kalau mereka memiliki ujian sebagaimana Nuh. Yang kedua, ada satu tinjauan dari seorang ulama. Kenapa Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim sama-sama Nabi, tetapi anaknya mereka berbeda? Anaknya Nabi Ibrahim jadi Rasul. Anaknya Nuh jadi kafir. Padahal intensitas Nabi Ibrahim ketika menemani Ismail itu juga jarang. Tapi kenapa Ismail jadi seorang Nabi dan Rasul? Ternyata yang membedakan itu apa? Para ahli tafsir ketika mereka berbicara di dalam surat At-Tahrim atau At-Tolak. Mereka itu berbicara karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu memiliki support system. Istrinya Hajar, wanita beriman. Jadi ketika ibunya itu wanita beriman, itu menjadi support sistemnya Nabi Ibrahim untuk mencetak anaknya menjadi anak yang soleh. Nabi Ismail, Nabi Nuh itu istrinya 2. Kan'an ini dari istri salah satunya yang tidak beriman. Karena Nabi Nuh tidak mendapatkan support system dari istrinya, maka itulah yang menjadikan beliau dihadapkan kasusnya kepada Kan'an. Jadi membentuk kesolihan itu harus betul-betul memiliki support system. Kalau kamu bapak, kamu harus memiliki support system dari istri. Kalau kamu istri, support systemnya suamimu. Yang sama-sama memiliki tujuan, visi, dan misi yang sama. Baru anak itu akan menjadi anak yang taat kepada Allah. Ternyata dijawab di dalam Quran. Jadi kalau kita mempelajari tafsir itu akan banyak sekali perbendaharaan ilmu yang kita peroleh. Dan itu akan menjawab satu persatu. Apa persoalan-persoalan dalam kehidupan kita? Kenapa kita kalau nyari menantu harus yang paling baik sama ibunya? Itu semuanya dijawab. Kenapa kalau ada orang pintar kok hidupnya berantakan? Udah dijawab dalam Quran. Seluruh personifikasi manusia itu semuanya ada di dalam Quran. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Anbiya, fihi dzikrukum. Quran itu menjelaskan tentang seluruh karakternya manusia itu semuanya ada di dalam Quran. Dan tidak ada yang luput. Kenapa? Allah turunkan Quran itu bukan hanya sebatas normatif. Dibaca mendapatkan pahala. Bukan hanya itu, tapi diturunkan Al-Quran karena di dalam Al-Quran itu ada kunci-kunci dari seluruh jawaban dalam pertanyaan kita. Ultimate solution atau ultimate answer dari seluruh pertanyaan yang kita miliki pada kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Makanya betapa ruginya kita pada kehidupan kita ketika kita tidak mempelajari tafsir. Lalu kita tidak pernah bermuamalah terhadap kalamullah, tidak pernah bermuamalah terhadap Al-Quran. Lalu akhirnya kita tidak ngerti apa yang harus kita lakukan. Pikiran kita diisi oleh sosial media, pikiran kita diisi oleh berita ini, pikiran kita diisi oleh informasi ini. Lalu kita jauh dari kalamullah, ini masalah. Dan sekali lagi saya menyampaikan untuk menjadi teguran kita. Perkataan manusia itu penyakit, obatnya itu dalam perkataan Allah. Itu kata para ulama. Itu kata para ulama begitu. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan. Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor dosa kemudian mulai dilakukan.
Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasrani, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu, semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Jadi kalau kita nggak mempelajari tafsir, ini akan menjadi sebuah perkara yang kita ini nggak ngerti identitas kita sebagai penuntut ilmu. Orang yang tidak belajar akidah, tidak belajar tazkiyatun nafs, tidak belajar tentang tafsir, itu identitasnya sebagai penuntut ilmu diragukan, kata para ulama. Jadi ada orang belajar nih, saya hijrah Ustaz, tapi akidah enggak paham. Tazkiyatun nafs enggak ngerti. Tafsir enggak paham. Itu diragukan statusnya sebagai penuntut ilmu. Jadi dia betul-betul diragukan statusnya dari penuntut ilmu. Kalau dia tidak mempelajari tentang itu. Makanya itulah yang menjadi perkara penting, ya. Itu yang akhirnya kita pahami. Tafsir itu menjadi jawaban dari seluruh pertanyaan pada kehidupan kita. Dan yang ketiga, mempelajari tafsir itu akan mencegah kita dari penyimpangan. Terkadang Bapak dan Ibu, penyimpangan itu datang, itu bukan karena tidak memiliki sebuah dalil. Saya ulang kembali. Ustadz, kan penyimpangannya banyak dalam kehidupan kita. Ada yang menyimpang ini, menyimpang jadi dukun, menyimpang begini jadi liberal, sekulerisme. Orang yang menjadi liberal, orang yang menjadi LGBT, orang yang menjadi sekuler. Kalau kita perhatikan mereka menyimpang. Kenapa mereka menyimpang? Maka tidaklah terjadi sebuah penyimpangan itu bukan karena tidak punya dalil. Terkadang memiliki dalil. Tapi ketika maksud dalil itu salah dia pahami karena dia tidak mau terikat syarat. Kita kan wajib ya kalau belajar tafsir itu harus menggunakan tafsir yang dipahami oleh para sahabat. Ya, kita ini harus mempelajari kalau mempelajari tafsir harus mempelajari tafsirnya para sahabat Nabi. Kenapa syaratnya harus tafsir para sahabat Nabi, Ustadz? Karena para sahabat itu adalah orang yang membersamai Nabi dan orang yang paling tahu. Yang mereka menjadi saksi mata ketika Quran diturunkan. Ya. Maka ketika kita kembali ke tadi, ada orang yang menyimpang itu terkadang mereka memiliki dalil, tapi dalil yang mereka pakai itu tidak sesuai dengan pemahaman yang difahami para sahabat dari Nabi ketika ayat itu diturunkan. Ya, mari kita ambil sebuah contoh yang paling gampang, ya. Kita membuka surat Al-Baqarah 62. Kita buka surat Al-Baqarah 62. Mas Sabto masih ada di sini atau tidak? Enggak ada ya? Masih ada di sini dia? Ya, ada. Mas Sabto buka, ada enggak? Kalau kita membaca di sini, enggak ada. Ya, di mute ya, yaudah. Kalau kita membaca, ya, baca surat Al-Baqarah 62, Mas Sabto. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Iya. Yang di IG mati ya, udah ya, Mas. Hidupin lagi aja, Mas. Mas Sabto tahu nggak? Surat Al-Baqarah 62 ini, kalau kita baca innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir
wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabi'in, yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka mereka melakukan amal salih, maka mereka mendapatkan pahala mereka, kebaikan mereka di sisi Allah, dan mereka tidaklah bersedih. Surat Al-Baqarah 62 secara serampangan dan secara prematur dan serampangan itu dipakai oleh kalangan pluralisme dan sekulerisme, liberalisme, pluralisme dan liberalisme, untuk menunjukkan bahwasanya semua agama itu sama selama berbuat baik untuk Allah. Dalilnya mana? Ini surat Al-Baqarah 62. Orang yang beriman, Yahudi, Nasara, Sabi'in, selama dia beriman kepada Allah dan melakukan amal salih, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah dan mereka tidaklah bersedih. Betul nggak, Mas Sabto? Ya, betul, Kret. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah. Kenapa? Ya, jadi bahasanya mereka untuk menggunakan semua agama. Iya. Kalau orang tidak mempelajari tafsir, orang akan terperangah dan begitu mudah untuk dicokokin dan di brainwash. Oh, ayat ini betul-betul ternyata semua agama itu memang sama. Tidak masalah kamu Yahudi, Nasara, tidak ada masalah. Muslim tidak ada masalah. Karena semuanya nanti mendapatkan pahala di sisi Allah. Padahal kalau kita mau melongok sebentar kepada tafsirnya, nggak ada penjelasan itu kecuali kita penjelasannya harus disertai dengan sebuah penjelasan yang runut dan sempurna. Ayat ini terikat kepada ayat yang lainnya dan terikat kepada ketentuan. Ini ayat diturunkan untuk berbicara tentang orang Yahudi dan Nasara sebelum datangnya Rasulullah, ketika mereka mengikuti para nabi mereka. Kalau Yahudi mengikuti Musa yang benar sebelum menyimpang, dan orang Nasara ketika mengikuti Isa sebelum ada penyimpangan, maka mereka akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah dan mereka dijadikan kaum yang tidak bersedih. Tapi ayat ini setelah turunnya Rasulullah SAW, mereka punya syarat. Kalau mereka Yahudi dan Nasara, syaratnya untuk mendapatkan falahum ajruhum inda rabbihim, mendapatkan pahala di sisi Allah, syaratnya harus beriman kepada Rasul. Kalau mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah, maka ayatnya dibawa kepada surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang kufur kepada Allah dari ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasara, mereka berada di dalam neraka jahanam. Itu kata Allah. Berarti setelah turunnya Rasulullah, maka ayat ini harus digandingkan dengan surat Al-Bayyinah. Ayat ini bicara tentang konteks orang Yahudi dan Nasara yang hidup dengan para nabi mereka. Selama mereka tidak menyimpang dari ajaran nabi mereka, dari Nabi Musa dan Isa, maka mereka mendapatkan kedudukan pahala di sisi Allah. Tapi setelah munculnya Nabi, mereka harus beriman kepada Rasulullah. Kalau mereka tidak beriman kepada Rasulullah, iman mereka tidak diterima oleh Allah. Dan mereka disamakan, disetarakan dengan orang yang musyrik kepada Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Itu menunjukkan kepada kita, betapa pentingnya kita harus mempelajari tafsir. Kalau kita tidak pernah memberikan ruang, waktu, konsentrasi sebagai penuntut ilmu dalam menempatkan tafsir menjadi salah satu mata kuliah kehidupan kita yang penting di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, lalu kita tidak mempelajari tafsir yang benar, maka sesungguhnya ketiadaan kita menghadirkan tafsir pada kehidupan kita itu yang akan menjadikan kita mudah untuk disesatkan. Karena hari ini kita harus paham. Yang kita harus pahami dari hari ini itu apa? Yang kita harus mengerti dan harus kita pahami dari hari ini adalah sesungguhnya setiap penyimpangan, setiap kesesatan, terkadang mereka memiliki dalil. Tetapi dalil yang mereka ambil tidak sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Nabi. Tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya tafsir itu dirumuskan oleh para ulama supaya
menjadi sebuah pagar yang membentengi supaya pemikiran-pemikiran di dalam mengerti tentang sebuah dalil itu tidak kemana-mana. Karena dalil itu kan bisa kemana-mana tanpa kita mengerti dan tanpa kita tahu. Semua orang bisa untuk menetapkan pemahamannya. Padahal ayat ini, bahwa dalam Al-Quran ini diturunkan, itu menjadi haknya Rasulullah untuk menjelaskan. Dan orang-orang yang mereka menjadi ulama ketika mereka mengambil ilmunya dari para sahabat, itulah yang menjelaskan. Yang memiliki keterangan prerogatif untuk menjelaskan Al-Quran itu hanyalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah menjelaskan secara rinci bagaimana maksud dan makna dalam setiap ayat. Dan kalau kita tidak belajar tafsir, kita sangat dikhawatirkan akan menjadi korban pemikiran-pemikiran yang menggunakan dalih, bukan dalil. Menggunakan pembenaran, bukan kebenaran. Karena terkadang dalilnya itu tampaknya benar. Tapi ternyata kalau ditelusuri dalilnya itu tidak benar. Bahkan bisa bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Bahkan bisa bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, itulah yang menjadikan kita betul-betul mengerti dan memahami tentang kewajiban kita di dalam mempelajari tafsir. Jadi sekali lagi ini bukan rumpun ilmu yang sifatnya anjuran, himbauan. Enggak, ini bukan anjuran, ini bukan himbauan. Tapi ini merupakan seluruh mata rantai yang seharusnya wajib kita pelajari. Dan itulah tafsir. Jadi Masya Allah besar Ustaz, besar sekali. Pengaruhnya besar, penjagaannya besar. Pengaruhnya, penjagaannya, kemuliaannya besar. Kalau sebesar ini kemuliaannya, penjagaannya sebesar ini, nah kita bisa bayangkan gimana kalau ada orang yang tidak mempelajari tafsir. Kemuliaannya dapat dari mana, penjagaannya dapat dari mana. Karena tafsir itu memberikan kepadamu kemuliaan. Tafsir memberikan kepadamu penjagaan dari pikiran yang menyimpang dan menyesatkan. Itu yang sejatinya kita harus pelajari. Jadi tafsir itu bukan materi, oh tafsir. Bukan tafsir itu bukan, oh tafsir. Tapi tafsir itu pelajaran besar. Nah itu yang ketiga. Jadi betul-betul menjaga kita dari penyimpangan. Jadi Masya Allah inilah yang kita paham. Jadi ini baru 3. Nah ini baru prolog ya. Ini pun sudah hampir setengah 3. Jadi disinilah kita harus mengerti tentang menempatkan kembali, repositioning kembali tentang tafsir. Ya. Sekali lagi, seluruh para penuntut ilmu, siapapun hari ini yang mengaku saya sudah hijrah, identitas antum menjadi orang yang muhajir, orang yang hijrah, itu pada dasarnya tidak sempurna identitas itu sampai antum betul-betul membawa keberkahan dalam perjalanan hijrah kita dengan ilmu. Hijrah itu bukan hanya menjadikan kita melakukan ibadah semata. Betul ada ibadah yang berubah. Tapi ada perkara yang harus dipenuhi konsekuensinya. Seorang muhajir itu ada konsekuensinya. Ada komitmennya. Komitmennya itu mempelajari ilmu. Akidah harus paham. Tazkiyatun nafas harus ngerti bagaimana dia membersihkan hatinya. Dan dia harus paham bagaimana dia itu memahami tafsir. Untuk menghindarkan dia dari berbagai macam penyimpangan. Dan sesungguhnya dengan mempelajari tafsir itu menjadi sebuah jawaban dari banyak pertanyaan pada kehidupan kita. Jadi kita tidak usah nyari jawaban itu di setiap referensi-referensi yang di luar Islam. Ya, hari ini itu kita itu menjadi kaum yang mudah kagum sama peradaban lain. Kenapa banyak umat Islam itu yang gampang kagum sama peradaban lain? Karena mereka terputus referensinya tentang referensi dan jawaban dari Islam. Kalau dia terputus referensinya dari Islam, terputus referensinya dari Al-Quran, terputus referensinya dia dari As-Sunnah, ya akhirnya dia mudah kagum sama peradaban lain. Akhirnya apa? Tanpa dia sadari dia telah menyeleweng, dia telah cheating dalam keimanan. Mengaku dirinya muslim tetapi kagum sama peradaban-peradaban yang lainnya. Nah ini menjadi sebuah masalah. 3 keutamaan itu. Masih banyak keutamaan, masih banyak. Nanti kita akan bahas pada pertemuan kita yang kedua. Jadi ini menjadi sebuah materi penting. Makanya senang sekali kita bersama dengan komunitas Muslim Munchen ini kita tergabung dalam tafsir.
Dan sekali lagi saya sampaikan pula kepada seluruh para penuntut ilmu. Tadi di live IG juga ada hampir 700-an yang ikut. Silahkan ayo bergabung. Ini mumpung tafsir ini baru awal kita pelajari, supaya runut, sistematik gitu kita pelajari. Mumpung ini baru pertemuan perdana, supaya kita paham, supaya kita ngerti dalam setiap pertemuan kita. Saatnya mungkin nanti harus paham jadwalnya, karena kita akan mengadakan kajian ini secara runut ya, setiap 2 pekan sekali kalau tidak salah. Nanti silahkan mengupdate terus tafsir ini supaya kita paham. Dan kita baru prolog yang pertama ya, kenapa kita harus belajar tafsir. Nanti supaya kita bisa jawab secara tegas dan lugas kalau ada orang tanya, kenapa sih belajar tafsir? Kenapa nggak belajar ekonomi syariah dulu? Kenapa kok nggak belajar tentang hadis dulu? Kenapa kok belajar tafsir dulu? Kita paham jawabannya. Dan kita ngerti. Orang yang dewasa itu adalah orang yang tahu konsekuensi dari setiap pilihan. Nah, kita pun harus menjadi orang yang dewasa dalam pilihan kita. Kenapa kita mempelajari tafsir? Ya karena kita tahu konsekuensi kenapa kita harus belajar tafsir pada perjalanan kita sebagai penuntut ilmu. في ليلة من الليال لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب